Terima kasih Anda masih bersama kami. Bagi Anda yang baru saja bergabung, kami hadirkan kembali 3 berita utama hari ini. Seorang pemancing ditemukan tewas di Sungai Gombong, Kebumen. Dampak proyek nasional irigasi Sungai Gung, 3 desa di Kabupaten Tegal hadapi krisis air bersih. Diguyur hujan deras dan angin kencang, atap gedung kantor pemerintahan terpadu Kabupaten Brebes yang baru berusia 3 tahun sudah jebol. Proyek nasional yang merehabilitasi irigasi di Sungai Gung, Kabupaten Tegal berdampak ke 3 desa. Warga alami krisis air hingga akhir tahun lantaran selama pekerjaan irigasi itu harus kering. Sebulan lamanya warga di 3 desa Kabupaten Tegal ini tak terpasok air bersih. Warga Timbang Reja, Danawari, Lebak Siu Kidul harus bergantung pada bantuan air bersih yang diangkut dengan mobil tangki. Dikala bantuan itu datang, warga mulai berebutan. Sudah 1 bulan lebih kita alami, sampai untuk mencari air bersih kita harus turun ke sungai, ya kan, yang agak terjal, baru kita dapat sumber air bersih. Untuk selama 1 bulan ini kita ya diharuskan beli sih air bersih. Makanya dengan adanya bantuan air bersih dari pemerintah ini, kita sangat terbantu gitu loh. Kalau bisa ya kuotanya ditambahin supaya warga kebagian semua. Krisis air terjadi sejak proyek jaringan daerah irigasi Sungai Gung dimulai. Saluran irigasi harus dikeringkan selama proyek berjalan. Padahal irigasi ini yang menyuplai air ke 3 desa. Mengatasi dampak itu, 20 tangki air bersih terus didistribusikan ke 3 desa setiap harinya. Karena sedang dilakukan revitalisasi, maka kegiatan itu pasti dikeringkan. Dan oleh karena itu, kemarin Bupati menyampaikan dan sudah mengundang dengan pelaksana juga, ketemu dengan warga masyarakat agar ada kesepakatan kira-kira yang terbaik bagaimana. Dan kemarin yang cuman Bupati itu informasinya ada bantuan dari PT pelaksana yang melaksanakan revitalisasi DI Gung itu. Ribuan warga harus menghadapi krisis air bersih lebih lama meskipun musim kemarau sudah berakhir. Pasalnya, proyek nasional yang menelan anggaran sekitar 65 miliar rupiah ini baru rampung pada Desember 2025. Rencananya satu proyek ini akan diselesaikan di Desember 2025. Saat ini progres pekerjaan baru mencapai 8%. Ini yang akan kita kejar untuk penyelesaian di Desember 2025. Berarti ini bangun baru, Pak ya? Kalau yang ini bangun baru. Atasnya pun 2023 bangun baru. Sebenarnya di 2019 ada sudah dikerjakan, tapi 2 bangunan itu terseret banjir. Jadi ini bagian dari rehabilitasi, kita pembangunan baru. Proyek rehabilitasi daerah irigasi Gung meliputi rehabilitasi bendung Danawari, rehab saluran induk, rehab saluran sekunder, dan pembangunan ground seal. Kuncoro Wijayanto melaporkan dari Kabupaten Tegal. Bantuan untuk demo besar-besaran yang rencananya akan digelar hari ini terus berdatangan. Kali ini warga desa Gunung Sari mendonasikan pisang dalam jumlah yang besar. Warga desa Gunung Sari, Kecamatan Tlogo Wungu, jauh-jauh datang ke posko donasi untuk memberikan bantuan pisang. Tak tanggung-tanggung, jumlahnya mencapai 100 tandan pisang atau setara dengan 7 juta rupiah. Ratusan tandan pisang ini dibawa menggunakan 3 pickup. Aksi ini merupakan bentuk partisipasi dan dukungan terhadap warga Pati yang akan berjuang hari ini. Warga desa Gunung Sari memilih mendonasikan pisang karena desa tersebut termasuk sebagai salah satu desa penghasil pisang terbesar di Pati. Kami datang dari Gunung Sari, Kecamatan Tlogo Wungu. Intinya kami ikut berpartisipasi. Kami merasa kurang etis ketika ada teman kami, rakyat Pati, yang mengaspirasikan tuntutan warga Pati
cuman tidak ada respon. Kami selaku warga, termasuk rakyat Pati, memberikan dukungan moral dengan cara mendonasikan hasil bumi kita. Hingga Selasa pagi, donasi air mineral mencapai 15.000 dus. Selain air, bantuan yang datang juga berupa makanan seperti roti dan buah-buahan. Arif Nur melaporkan dari Pati. Harga bawang merah di Kota Tegal naik 2 kali lipat menjadi Rp60.000 per kilogram. Penyebabnya karena minimnya pasokan imbas gagal panen. Rp60.000 per kilogram. Itulah harga bawang merah kualitas baik di Pasar Pagi Kota Tegal. Harga ini naik 2 kali lipat dari harga pasaran yang berkisar Rp25 hingga Rp30.000 per kilogram. Untuk bawang merah kualitas medium pun sama tingginya. Selisih harganya hanya Rp5.000 saja, yakni Rp55.000 per kilogram. Pedagang di Pasar Pagi Kota Tegal mengatakan kenaikan harga bawang merah terjadi sejak akhir Juli lalu. Naik mulai bulan Juni. Berapa minggu? Sudah 1 bulan. Kenaikannya kenapa? Kenaikannya karena gagal panen sama nggak ada yang Itu beli gimana, Bu? Pada ngeluh atau? ya pada ngeluh. Biasa 1 kilo kurangin 1 kilo, sekarang yang beli cuma setengah kilo, kadang seperempat. Baru mungkin harga jual sekarang berbeda ya. Mahalnya harga bawang di pasaran karena pasokan yang menipis imbas dari gagal panennya sejumlah daerah sentra penghasil bawang merah. Sementara itu harga cabai dan sayuran justru turun. Sebut saja cabai rawit merah dari Rp45.000 menjadi Rp35.000 per kilogram. Cabai keriting dari Rp42.000 menjadi Rp38.000 per kilogram. Cabai hijau dari Rp25.000 menjadi Rp15.000 per kilogram. Begitupun harga tomat dari Rp14.000 menjadi Rp12.000 per kilogram dan mentimun dari Rp12.000 menjadi Rp10.000 per kilogram. Sugihartono melaporkan dari Kota Tegal. Dikala bawang tengah mahal, harga beras SPHP di Pasar Pagi Kota Tegal cenderung stabil. Stok yang cukup dan distribusi yang lancar ternyata mempengaruhi harga beras. Bertempat di Pasar Pagi Kota Tegal, sejumlah toko beras yang bermitra dengan Bulog dimonitor. Kegiatan itu untuk memantau kelancaran distribusi beras, stabilisasi pasokan, dan harga pangan atau SPHP. Per Senin kemarin, beras SPHP dijual sesuai harga eceran tertinggi Rp12.500 per kilogram. Pembeliannya pun diatur hanya 2 kantong paling banyak. Sekarang harga stabil karena kita sudah kirim terus sesuai kebutuhan. Harga-harga yang tadinya cenderung agak naik sudah mulai normal lagi dan masyarakat sudah memiliki pilihan-pilihan untuk beras yang diinginkan, terutama karena sudah cukup melimpah ketersediaan SPHP. Selain itu, distribusi pengiriman beras ini hanya 2 ton sekali kirim. Pedagang dapat meminta tambahan jika beras SPHP habis terjual. Pemantauan beras SPHP ini untuk melihat rantai distribusi dan antisipasi beredarnya beras oplosan. Sebelumnya kalau belum ada ini harga pasti naik. Berapa, Pak? Kemarin hampir tembus 16.000. Itu beras jenis apa? Beras premium. Premium ya. Kalau beras sayurnya malah nyampe 14.500. Terus gimana Pak setelah ada ini? Setelah ini mulai turun lagi, yang sayur 13.500, yang premium 15.000, yang tengah-tengah berarti 14.500. Pak, kalau minat masyarakat sendiri bagaimana Pak? Untuk minat masyarakat sini alhamdulillah banyak SPHP ya. Terbantulah. Saat ini harga beras di Kota Tegal relatif stabil bahkan cenderung turun. Kuncoro Wijayanto melaporkan dari Kota Tegal. Atap gedung kantor pemerintahan terpadu atau KPT Kabupaten Brebes jebol usai diguyur hujan dan angin kencang. Padahal bangunan itu baru 3 tahun diresmikan
dengan anggaran sebesar 120 miliar rupiah. Atap bagian depan kantor Bupati Brebes bocor saat diguyur hujan lebat serta angin kencang pada Minggu malam. Atap teras pintu utama tidak mampu menahan air sehingga plafon jebol. Air pun turun hingga masuk ke lobi kantor. Pada Senin siang sejumlah pekerja dikerahkan untuk memperbaiki atap kantor Bupati yang jebol. Pemerintah kabupaten memastikan kerusakan yang terjadi pada bagian depan gedung tidak mengganggu pelayanan terhadap masyarakat. Bangunan ini telah berdiri dan diresmikan 3 tahun lalu dengan anggaran 120 miliar rupiah. Kepala Bidang Cipta Karya Dinas Pekerjaan Umum berdalih, konstruksi kantor Bupati perlu pemeliharaan karena usia bangunan sudah bertahun-tahun. Menurutnya plafon yang jebol terbuat dari aluminium composite panel. Kayaknya karena angin, jadi ada ACP yang kebuka terus kemudian masuk. Jadi itu masuk ke ACP ke yang lain ke apa namanya itu? Teras ya. Ini ke plafonnya. Jadi plafonnya itu kemasukan air kemudian jadi jebol. Tapi secara prinsip ini nanti akan segera kita perbaiki. Ini juga masuk dalam anggaran pemeliharaan. Memang gedung sebesar ini memang harusnya ada pemeliharaan rutinnya. Beberapa waktu lalu sempat ramai diberitakan gedung kantor Bupati Brebes amblas, lantainya pun retak setelah dibangun. Meski begitu, konstruksi bangunan itu diklaim aman. Sugi Hartono melaporkan dari Brebes.